Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di tanaman cabai saya ya, cabai rawit ori 212 yang tepat berusia 10 hari setelah tanam. Dan kondisi untuk 10 hari setelah tanam ya, saya mengakui ini kondisinya pertumbuhannya agak lambat ya, karena memang seperti yang kemarin saya jelaskan, terserang oleh bercak daun. Jadi untuk 10 hari setelah tanam sekarang kondisinya seperti ini. Tapi ya sekarang sudah mulai kelihatan hijau karena sudah mulai keluar daun-daun baru ya, yang menggantikan daun-daun yang terkena bercak daun. Dan ini pas di semaian daunnya sampai sini, ini kan terkena bercak daun ya, dan pucuknya alhamdulillah sekarang sudah enggak. Dan ini juga, ini bisa diperhatikan kalau yang ini terkena bercak daun, ini juga. Dan untuk pucuk-pucuknya alhamdulillah sudah hijau kembali normal ya. Dan untuk kondisi 10 hari setelah tanam, ini udah ada beberapa yang mulai keluar tunas-tunas airnya ya. Biasanya untuk 10 hari setelah tanam itu sebagian besar sudah mulai keluar tunas airnya, namun untuk tanaman saya kali ini baru sebagian kecil ya yang keluar tunas airnya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga saja besok pertumbuhannya bisa normal ya. Tinggal kita lihat bareng-bareng, simak saja untuk perkembangan tanaman saya berikutnya ya. Dan ini kemarin sudah saya lakukan pemupukan, dimana pemupukannya ya simak aja video sebelumnya, pemupukannya itu dosisnya berapa, namun saya menggunakan selang drip. Jadi begini lur, ada beberapa kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan dari pemupukan menggunakan selang drip. Kalau menggunakan selang drip, kelebihannya yang jelas kita lebih efektif ya, hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat segalanya ya. Cuman untuk kekurangannya sendiri, jadi ada beberapa lubang yang memang airnya keluar itu nggak pas lubang sini. Bisa saja di dalam sini atau masih di sini seperti itu ya. Jadi untuk tanaman kecil yang masih kecil seperti ini, itu menurut saya kurang efektif ya, karena kondisi akarnya itu masih belum panjang ya, belum banyak. Dan pada fase seperti ini, usia 10 hari setelah tanam itu, tanaman sangat memerlukan unsur hara nitrogen ya, khususnya itu nitrogen dan fosfat. Karena tanaman fase vegetatif itu masih butuh gemblengan nitrogen agar pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, ini kemarin yang saya sulami, ini saya ambil dari benih ya, dari benih yang saya sediakan. Seperti ini kondisinya. Bisa kelihatan beda banget. Ini yang baru saya tanam kemarin karena sulaman, ini yang sudah mulai hidup. Kondisi benihnya atau bibitnya itu seperti ini awal-awal. Nah, ini perhatikan, ini yang sudah hidup, dan ini yang kemarin saya tancapkan. Beda banget ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian yang saya lakukan itu untuk mencegah terjadinya keriting daun yang disebabkan oleh hama. Hama yang biasa menyerang keriting daun itu adalah hama trip. Hama trip itu biasanya bersembunyi di balik-balik pohon, di balik-balik daun seperti ini, atau di kuncup seperti ini di dalamnya ya. Karena hama trip itu sangat kecil. Kalau kita nggak benar-benar perhatikan itu nggak terlihat ya. Dan yang pasti juga ada fungisida itu nanti untuk menanggulangi bercak-bercak daun seperti ini. Dan pastinya ada pupuk daun juga agar nutrisi itu kita berikan ya lewat daun, karena kemarin lewat akar ada beberapa yang nggak pas sama lubang ini. Jadi lewat daun pun saya akan gembleng dengan nutrisi ya.
pakai amunisi apa yang saya gunakan, kalian subscribe dulu channel ini, tekan tombol merah di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi pertama ketika saya upload video. Jadi pada penyepraian yang kedua kali ini tepat berusia 10 hari setelah tanam ya, itu cabai saya, cabai ori 212, 10 hari setelah tanam saya akan menggunakan beberapa pestisida yang pastinya nanti ada pupuk daun juga. Untuk yang pertama saya akan menggunakan pupuk daunnya itu dengan merek dagang Ultradap. Kenapa saya menggunakan Ultradap? Karena kandungannya di sini ada nitrogen dan fosfat, di mana nitrogennya itu 12% dan fosfatnya 60%. Dan untuk cabai di sini ada keterangannya 3 sampai 5 sendok makan ya. 3 sampai 5 sendok makan per tangkinya itu untuk semprot. Tapi karena tanaman saya masih kecil, saya akan menggunakan 2 sendok makan saja. Kenapa saya menggunakan Ultradap? Karena ya seperti kondisi tanaman yang sudah saya perlihatkan, kondisinya itu masih sangat kurang maksimal ya. Pertumbuhannya sangat tersendat ya, karena memang terkena bercak daunnya itu agak parah. Ya harusnya itu sekarang sudah kelihatan hijau, namun pada kenyataannya untuk tanaman saya sekarang masih kelihatan kuning ya. Semoga saja bisa sembuh. Yang penting kita besok lihat saja perkembangannya seperti apa ya. Nah, untuk Ultradap 2 sendok makan, 1, 2, kita aduk-aduk, pastikan merata ya. Oke, untuk Ultradapnya sudah, tinggal saya akan memasukkan fungisida lagi ya, dimana 4 hari itu saya masukkan fungisida lagi karena ya kondisinya tanamannya itu terserang jamurnya itu agak parah ya. Biasanya saya menggunakan fungisida itu seminggu sekali. Ampun kok kono dhuwur pe. Nah, saya akan menggunakan fungisidanya masih seperti biasa, Antrakol, karena Antrakol ini enggak mengganggu pertumbuhan tanaman ya. Dengan bahan aktif Propinep ya. Saya masih menggunakannya itu 1 sendok makan saja. Ini pupuk daun dan fungisida sudah, sekarang tinggal menggunakan insektisida. Dimana insektisidanya saya akan menggunakan bahan aktif Abamectin dengan merek dagangnya itu Demolis ya. Kandungannya itu bahan aktif Abamectin 18 gram per liter. Dimana Demolis ini atau Abamectin insektisida yang menurut saya wajib dimiliki oleh petani cabai, karena tanaman cabai itu rawan sekali terserang keriting daun. Mungkin bagi kalian ada yang tanaman cabainya itu terserang keriting daun, solusinya adalah menggunakan bahan aktif Abamectin. Untuk bahan aktif Abamectin itu merek di pasarnya itu banyak ya. Ada yang mereknya Bestgrimek, ada yang Stadium, Agrimek, dan yang lain-lain. Yang jelas itu banyak. Kalian bebas menggunakan bahan aktif merek dagang apa saja, yang penting bahan aktifnya Abamectin. Dan untuk dosis dari Abamectin itu sendiri saya menggunakan sesuai anjurannya. Di sini ada anjuran dosisnya. Itu untuk cabai itu 0,5 ml per liter. Jadi untuk satu tangki 16 liter saya akan menggunakan satu tutup ini ya. Satu tutup ini kurang lebih 8 mili ya. Yang jelas nggak ada 10 mili. Nah, aduk-aduk kembali, pastikan larut karena Abamectin itu ada kandungan minyaknya ya. Jadi diaduknya dipastikan larut.
Oh ya, sekedar info, Abamectin itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu Abamectin yang hitam seperti yang saya gunakan, ini warna hitam. Dan yang kedua ada Abamectin yang murni, itu warnanya bening seperti mereknya itu Agrimek ya. Untuk kualitasnya menurut saya itu bagusan yang bening, namun harganya itu bisa 2 kali lipat. Jadi saya menggunakan yang murah-murah saja karena pada dasarnya saya menggunakan obat-obatan sebisa mungkin yang efektif di kantong ya, ramah di kantong seperti itu. Dan jangan lupa tambahkan perekat. Untuk perekatnya masih biasa menggunakan Vastik. Untuk Vastik itu 10 ml. Ini satu tutup ini kurang lebih 10 ml. Diaduk-aduk kembali, pastikan larut sempurna. Jadi kesimpulannya, untuk penyemprotan yang kedua kali ini saya akan menanggulangi atau mencegah keriting daun, yaitu menggunakan bahan aktif Abamectin insektisidanya, dan menanggulangi bercak daun menggunakan fungisida dengan bahan aktif Propinep ya. Ini antrakol, bahan aktifnya Propinep 70%. Dan yang jelas ada kandungan pupuk daunnya juga, di mana pupuk daun yang saya gunakan adalah Ultradap dengan kandungannya nitrogen 12% dan fosfatnya itu 60%. Karena pada fase vegetatif itu tanaman memerlukan nitrogen yang cukup dan fosfatnya juga cukup ya. Untuk kalium dan yang lain-lain itu perlu, namun dalam kadar yang sedikit. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam tangki dan lakukan penyemprotan.